Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dan keluarga besar SMP Negeri 2 Ngurah yang kami sayangi dan kami banggakan. Ini mengambil tema indahnya berbagi atau sedekah. Sedekah menurut asal kata diambil dari bahasa Arab yaitu sodakoh. Sodakoh berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Sedekah dalam Islam adalah pemberian harta dan non-harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan niat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala semata di luar kewajiban zakat. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim, in tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum abi kuffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 271. Sedekah dianjurkan di setiap waktu. Sedekah dengan bila kita memiliki kemampuan akan lebih baik, dan kita bersedekah bukan hanya sekedar harta, kita juga dengan tenaga, pikiran, bahkan senyum, itu pun adalah sedekah. Apalagi di bulan Ramadan, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyaksikan secara langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat gemar dengan bersedekah, lebih-lebih di bulan Ramadan. Jadi beliau sangat getol untuk bersedekah di bulan Ramadan. Sedekah tidak hanya membawa manfaat bagi orang yang menerimanya, tetapi juga bagi yang memberi. Dengan terlebih-lebih di bulan Ramadan. Dengan sedekah, seorang muslim dapat membersihkan hartanya, menambah keberkahan, dan sarana juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu juga mengetahui motivasi, keutamaan di dalam bersedekah. Dengan kita mengetahui keutamaan bersedekah, sehingga kita akan bersemangat untuk bersedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalus sedekatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Karena Ramadan juga penuh berkah, penuh pengampunan, dan banyak hal-hal kebaikan-kebaikan. Nah, ini kita sampaikan beberapa keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Yang pertama, pahala sedekah dilipat gandakan. Dilipat gandakan ini sampai 700 kali, bahkan ila Masya Allah. Yang kedua, menghapus dosa dan kesalahan diri kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih bersih karena dibersihkan, dihapus dosanya dan kesalahan kita. Yang ketiga, menjauhkan diri dari api neraka.
ittaqun naro walau bisikki tamrotin. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir atau sebiji kurma. Itulah pentingnya bersedekah. Nah, kemudian yang keempat, membantu kaum duafa. Jadi kita bersedekah kepada siapapun yang membutuhkan, itu bagian dari membantu. Nah, itu ada hubungan timbal balik yang baik antara si pemberi dan yang menerima. Ya, hubungan yang baik, yang menerima juga istilahnya mendapatkan manfaatnya, yang memberi juga mendapatkan pahala. Semuanya dapat pahala dan semua dapat kebaikan. Kemudian yang kelima, mendapat perlindungan nanti di hari yaumil kiamah. Ini juga hal yang kita perlukan, bagian dari pertolongan dari Allah. Yang keenam, memperoleh kebersihan dalam harta. Jadi harta kita dibersihkan, hak-haknya, farge miskin, dan sebagainya. Nah, sudah kita bagikan, nah, itu akan membersihkan harta kita. Kemudian yang ketujuh, mendapat kebahagiaan dan kedamaian di dalam hati. Karena kita bersedekah, hati kita menjadi damai, menjadi bahagia. Kemudian yang kedelapan, mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi antara satu dengan yang lain, karena bersedekah ini, nah, terjadilah hubungan yang baik. Ukhuwah Islamiyahnya terwujud sekali. Kemudian yang kesembilan, menarik rezeki dari Allah. Mana kosot sedekahun mimmalin. Jadi dengan kita bersedekah itu harta kita tidak berkurang. Memang secara lahiriah uang 100.000 kita sedekahkan 10.000 misalkan, kelihatannya berkurang secara matematika kita berkurang, tetapi sebenarnya secara matematika Allah tidak. Bahkan Allah mengganti dengan yang lain. Anfik unfik alaik. Kalau kita memberi, kita bersedekah, Allah akan mengganti, memberi balas dan mengganti rezeki yang lebih banyak. Nah, alhamdulillah, dan kita melihat orang-orang yang beralih sedekah semuanya mulia, semuanya ekonominya berlimpah, dan kedamaian dan sebagainya, kebaikan dan sebagainya juga meningkat. Itu. Kemudian yang terakhir, mendapat balasan surga. Inilah dambaan kita, impian kita, demikian itu. Alhamdulillah, anak-anak di SMP Negeri 2 Wilayah ini juga telah dididik oleh Bapak Ibu Guru, bisa bertakjil per kelas di berbagai titik, berpindah-pindah. Bertakjil ini juga bagian daripada bersedekah. Kemudian juga Bapak Ibu Guru juga memberikan santunan kepada anak-anak yang membutuhkan di masing-masing kelas. Ini perwakilannya ada 3 orang dan sebagainya, dikalikan sekian ada hampir 100 anak. Nah, ini juga bagian dari wujud kerjasama yang baik. Bapak Ibu Guru menyisihkan sebagian hartanya untuk anak-anak kita yang tidak mampu. Ini juga hal yang baik. Bahkan kemarin saya melihat juga ini warga non muslim juga bersimpati dengan gerakan takjil ini. Kemudian mereka juga secara lembaga juga mengadakan takjil bersama juga, dibagikan di jalan-jalan. Nah, ini menunjukkan fenomena-fenomena yang baik. Alhamdulillah, Islam rahmatan lil alamin telah berkembang sehingga semua bersimpati baik dan melaksanakan, dan itu menjadi hubungan yang sangat baik di antara selain agama, selain non muslim pun juga demikian. Jadi bersedekah itu hal yang sangat baik. Nah, maka dari itu teruslah anak-anakku dan keluarga besar SMP Negeri 2 khususnya, marilah kita juga istilahnya menjaga terus bersedekah dengan niat yang baik. Dan juga kita dalam ini bulan Ramadan benar-benar kita juga secara pribadi menyukseskan diri kita. Ya, kita termasuk sukses puasanya, ini dijaga betul puasanya, kemudian sukses sholat tarawih, kemudian juga sukses membaca Al-Qur'annya. Ini berusaha kita dalam 1 bulan ini bisa khatam 1 kali minimal, yang lancar-lancar mengucapkan demikian itu. Kemudian juga mensukseskan Lailatul Qadarnya. Kemudian juga yang terakhir adalah menyukseskan zakat fitrahnya. Nah, ini agar amalan kita semakin sempurna, dengan berbagai hal kita selalu meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita, sehingga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, juga untuk orang-orang di sekitar kita, dan lebih banyak lagi. Insya Allah demikian yang dapat kami sampaikan.
sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.